Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil penelitian kita yang dituangkan ke dalam artikel, di mana presentasi hari ini itu ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode kualitatif ya dosen Bapak Hamdan Sugilar MPD. Nah, di sini kami akan mempresentasikan artikel kami mengenai judul analisis kemampuan numerasi siswa kelas 11 menyelesaikan soal AKM ditinjau berdasarkan habits of mind. Nah, kami dari Pendidikan Matematika kelas 7H yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Gita Ananda Padilla dengan NIM 120205052. Lalu ada saya, Iis Wasiatul Fitria dengan NIM 12020500059. Nah, untuk abstrak, pendidikan matematika ini di tingkat sekolah menengah atas atau SMA memegang peran penting dalam perkembangan intelektual siswa. Nah, di mana fokus penelitian ini adalah kemampuan numerasi siswa kelas 11 dalam menyelesaikan asesmen kompetisi minimum atau AKM. Ada yang menuntut pemahaman matematika yang mendalam. Nah, mengacu pada kerangka konseptual habits of mind, penelitian deskriptif kualitatif ini melibatkan 28 siswa kelas 11. Hasil kemampuan numerasi dibagi menjadi kategori tinggi, sedang, dan rendah dengan pengamatan terhadap aspek kehati-hatian, ketelitian, kreativitas, dan ketekunan. Nah, ditemukan bahwa siswa dengan numerasi tinggi menerapkan dan menginterpretasikan konsep matematika dengan baik. Sementara siswa kategori rendah cenderung salah dalam memahami konsep, mengakibatkan perhitungan yang tidak akurat. Nah, implikasi penelitian ini adalah perlunya peran guru dalam membangun habits of mind matematis siswa, baik melalui perencanaan pembelajaran maupun penerapan model pembelajaran yang memperkuat kemampuan numerasi. Rekomendasi penelitian ini mencakup upaya peningkatan pembelajaran matematika di SMA dan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Nah, untuk pokok bahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Nah, yang pertama mengenai pendahuluan akan disampaikan oleh saya. Pendidikan matematika berperan sentral dalam pengembangan intelektual dan profesional siswa, khususnya di tingkat menengah atas. Nah, kemampuan numerasi menjadi komponen inti dalam pendidikan matematika, membutuhkan pemahaman dan matematika dalam konteks dunia nyata siswa SMA. Nah, siswa SMA dalam menghadapi ujian standar seperti asesmen minimum atau AKM diharapkan memiliki pemahaman matematika yang mendalam dan mampu menyelesaikan soal-soal kompleks. Nah, bagi menuntut pembelajaran yang konstektual, menekankan kemampuan tingkat tinggi, dan merujuk pada standar internasional seperti Program for International Student Assessment atau PISA dan Trends in International Mathematics and Science Study Tips. Nah, analisis mendalam terhadap kemampuan numerasi siswa kelas 11 dengan mempertimbangkan habits of mind. Jadi, fokus penelitian ini yang mendesak dan relevan dalam menghadapi dinamika perkembangan kurikulum dan oleh tahun 2023 dan Purwanto pada tahun 2021. Nah, mencerminkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan matematika di Indonesia sesuai dengan visi pembangunan bangsa. Nah, pentingnya peran pendidikan matematika dan kemampuan numerasi siswa tidak hanya tampak dalam konteks global gitu, tetapi juga dalam perspektif mikro dan meso. Nah, sejumlah penelitian terdahulu seperti yang dianalisis oleh Akbar pada tahun 2021, lalu oleh GWK pada tahun 2017 dan Stianingsih DKK pada tahun 2022 ini memberikan landasan gitu bagi penelitian ini. Sebelumnya, untuk memahami kemampuan numerasi, penelitian ini menonjol dengan mengadopsi analisis habits of mind sebagai kerangka konseptual, memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap proses berpikir siswa. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan numerasi siswa kelas 11 dengan konsep of mind. Nah, untuk metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif, mungkinkan penelitian siswa cerdasan teori mencakup konsep habits of mind dan teori-teori pembelajaran matematika. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substansial dalam pengembangan strategi pembelajaran matematika yang lebih efektif di tingkat sekolah menengah atas.
Nah, lalu berdasarkan hasil survei dan tes yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Program for International Student Assessment atau PISA, menunjukkan hasil yang diperoleh untuk matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah dengan peringkat yang mengkhawatirkan. Masih rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ini mengakibatkan siswa-siswa Indonesia masih berada pada tingkat terendah dalam pengumpulan kesulitan menjawab soal untuk sesuai standar PISA menurut Sundari dan Prabawati pada tahun 2019. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, nanti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Numerasi Siswa Kelas 11 menyelesaikan soal AKM ditinjau berdasarkan Habits of Mind. Nah, yang kedua mengenai metode penelitian akan disampaikan juga oleh saya. Nah, yang pertama pendekatan dan metode. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, yaitu kemampuan numerasi siswa dan konteks pemecahan soal AKM dengan mempertimbangkan penerapan habits of mind matematis. Penelitian deskriptif kualitatif akan mencakup analisis terperinci tentang karakteristik kemampuan numerasi siswa dan penggunaan habits of mind matematis dalam menyelesaikan soal AKM. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data. Subjek dalam penelitian ini itu adalah siswa kelas 11 MIPA 2 di SMA Mekar Arum yang terdiri dari 28 siswa. Sebanyak 28 siswa mengisi angket mengenai habits of mind matematis dan hasil analisis kebiasaan berpikir tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Baik, cukup, dan kurang. Lalu, 3 siswa dari kelas 11 MIPA 2 dipilih sebagai subjek penelitian ini dengan menggunakan metode stratified random sampling. Subjek-subjek ini akan diikut sertakan dalam pengisian soal tes soal kemampuan numerasi menyelesaikan soal AKM yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut. Nah, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti dan diharapkan. Nah, ini tuh yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen pengembangan. Nah, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti dan diharapkan dapat menunjang penelitian ini. Penelitian melakukan pengumpulan data melalui pengisian angket mengenai habits of mind matematis, lalu tes soal kemampuan numerasi menyelesaikan soal AKM dan wawancara. Nah, instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup tes dan non-tes. Tes terdiri dari 3 soal uraian, mencakup materi translasi, itu materi geometri transformasi. Nah, diadaptasi dari Lestari Hafifah Mulyono DKK pada tahun 2022 dan telah divalidasi oleh expert review untuk mengukur kemampuan numerasi. Nah, di sisi lain, instrumen non-tes berupa kuesioner tertutup yang terdiri dari 15 pernyataan dengan 5 opsi jawaban menggunakan derajat frekuensi untuk mengukur mengenai habits of mathematics. Kuesioner ini diadopsi dari Aprilia pada tahun 2002. Nah, untuk yang pertama ada tabel kemampuan numerasi, di mana indikator tes kemampuan numerasinya yang pertama ada menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, grafik, tabel, bagan, diagram, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu menafsirkan hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, ini tuh sumbernya dari Han, Susanto, dan DKK pada tahun 2017. Nah, lalu yang selanjutnya ada indikator habits of mind. Yang pertama ada persisting. Nah, indikatornya yang pertama ada tekun dalam pembelajaran, lalu mendemonstrasikan metode-metode sistematis untuk menganalisis permasalahan, lalu membedakan gagasan-gagasan yang berhasil dan tidak, lalu terbiasa mencari berbagai cara untuk menyelesaikan tugas dan permasalahan. Nah, yang kedua ada thinking about thinking. Nah, di mana indikatornya terbiasa bekerja atau bertindak sesuai rencana, lalu terbiasa sadar akan pemikiran dan tidaknya. Lalu yang ketiga, indikatornya yaitu terbiasa merancang strategi untuk memunculkan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Lalu selanjutnya ada terbiasa menggambarkan langkah-langkah digunakannya untuk melakukan pemecahan masalah. Nah, lalu yang ketiga ada thinking flexibility. Yang pertama terbiasa berpikir terbuka, yang kedua terbiasa memiliki banyak ide dan gagasan mengenai suatu hal. Lalu yang ketiga ada terbiasa mengubah sudut pandang atau pemikiran mereka saat mendapat informasi atau tambahan. Lalu terbiasa menggunakan berbagai cara pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah yang sama. Nah, untuk habits of mind yang keempat ada applying past knowledge to new situation. Yang tadi itu yang ketiga thinking flexibility. Nah, yang keempat indikatornya ada terbiasa menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk memahami masalah atau situasi baru, lalu terbiasa menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru, lalu ada terbiasa mengabstraksi makna atau arti dari sebuah pengalaman untuk menyelesaikan masalah baru. Nah, untuk instrumen Habits of Mind ini dikutip dari sumber Aprilia pada tahun 2002.
Untuk selanjutnya, teks kemampuan numerasi ini kan bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan numerasi seseorang. Nah, setelah itu peneliti mengumpulkan data hasil tes, lalu dari hasil tes tersebut satu studi dipilih untuk kategori kemampuan numerasi tinggi, sedang, dan rendah. Nah, untuk metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, di mana penelitian tidak menggunakan panduan wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. Jadi, subjek yang diwawancarai dipilih agar dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kategori kemampuan numerasi. Nah, wawancara dilakukan dengan tujuan menggali informasi mengenai kesulitan yang dialami siswa secara mendalam. Melalui wawancara, mahasiswa diberikan kesempatan untuk merenung tentang apa yang telah dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada analisis data. Nah, analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif kan. Yang pertama yaitu teknik triangulasi yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang pertama, proses reduksi data melibatkan pemilihan, penyederhanaan, penggolongan, pemfokusan, dan transformasi data yang telah dikumpulkan seperti data dari lembar angket, soal tes, wawancara, dan rekaman video. Semua data tersebut kemudian tidak direduksi untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat diterima. Lalu yang kedua ada penyajian data dilakukan secara berturut-turut agar informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai sumber untuk penyusunan suatu kesimpulan. Data yang telah disajikan kemudian diinterpretasikan dan dievaluasi untuk digunakan dalam proses berikutnya. Lalu yang ketiga ada penarikan kesimpulan dilakukan setelah menganalisis data yang telah diperoleh dan sesuai dengan dugaan awal yang sudah diverifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan bandingkan data hasil angket, tes soal AKM dan data hasil wawancara. Nah, untuk selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Gita kepadanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian yang pertama yaitu hasil angket Habits of Mind. Nah, tujuan dari angket Habits of Mind ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang kebiasaan berpikir siswa yang kemudian dapat digunakan untuk mengkategorikan siswa. Nah, untuk pengkategorian Habits of Mind ini terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori tinggi dengan rentang skor X lebih besar sama dengan 121 dengan persentase 39,3%, jumlah siswanya 11. Lalu kategori sedang dengan rentang skor X lebih besar sama dengan 77 dan X lebih kecil dari 121, persentasenya 50% dengan jumlah siswa 14. Lalu untuk kategori rendah itu dengan rentang skor X kurang dari 77 dengan persentase 10,7% dan jumlah siswa 3. Nah, untuk hasil penelitian yang kedua yaitu hasil tes kemampuan numerasi. Soal tes kemampuan numerasi ini terdiri dari 3 soal uraian dengan materi translasi atau pergeseran yang sudah disetujui oleh guru matematika wajib kelas 11 MIPA 2 SMA Mekar Arum. Nah, tabel 2 berikut menunjukkan hasil tes kemampuan numerasi siswa kelas 11 MIPA 2. Untuk kategori tinggi dengan rentang skor, dengan rentang skor lebih besar dari 70 dan skor kurang dari 100, itu ada 6 siswa dengan persentasenya 21,4%. Lalu kategori sedang dengan rentang skor lebih besar dari 50 dan skor kurang dari sama dengan 70 dengan jumlah siswanya 10%, persentase 35,7%. Lalu kategori rendah dengan rentang skor lebih besar dari 0 dan skor kurang dari sama dengan 50, yaitu berjumlah 12 siswa dengan persentase 42,9%. Nah, berdasarkan pada tabel tersebut terdapat 6 siswa dengan kemampuan numerasi berkategori tinggi, 10 siswa berkategori sedang, dan 12 siswa berkategori rendah. Analisis lebih lanjut dilakukan setelah soal tes kemampuan numerasi diberikan. Dan hal ini sangat membantu dalam memilih subjek wawancara. Next. Subjek penelitian dipilih 3 orang siswa yang merupakan perwakilan untuk kemampuan numerasi dan habits of mind kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, tabel 3 berikut menampilkan informasi tentang siswa yang menjadi subjek penelitian. Untuk subjek penelitian yang pertama yaitu subjek DS dengan nilainya 93,3, yaitu berada di kategori tinggi. Lalu subjek A dengan nilai 60 dengan kategori sedang. Lalu subjek MN dengan nilai 46,7 kategori rendah.
Nah, selanjutnya analisis hasil tes kemampuan numerasi dan wawancara pada subjek DS. Untuk yang pertama, hasil tes subjek DS soal nomor 1. Pada soal nomor 1, subjek DS ini dapat menjawab dengan memberikan alasan yang tepat pada soal tersebut. Hal ini terlihat pada lembar jawaban siswa, di mana siswa tersebut menuliskan informasi yang didapatkan dari soal cerita, yaitu gudang 1 panjangnya 20 meter dan tingginya 10 meter, dan gudang 2 panjangnya 15 meter serta tingginya 8 meter. Kemudian, untuk menghitung perpindahan gudang 1 itu benar hanya dengan menjumlahkan panjang dan tinggi pada gudang 1. Hanya saja siswa lupa untuk menuliskan rumusnya. Nah, subjek DS ini menunjukkan pemahaman yang kuat tentang konsep matematika yang terkait dengan materi translasi dan menjawab soal berdasarkan informasi yang diberikan. Hasil ini menunjukkan bahwa subjek DS sangat menguasai dalam menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah translasi. Selanjutnya, hasil tes subjek DS pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini, subjek DS mampu menjawab permasalahan dengan benar pada soal tersebut. Subjek DS menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kemudian, menggambarkan pada koordinat kartesius untuk perpindahannya dan mensubstitusikan apa yang sudah diketahui ke dalam rumus translasi, hingga mengoperasikan dengan benar sehingga mendapatkan hasil A dikurangi 3, B ditambah 5. Subjek DS juga mengecek jawabannya dengan mencoba mensubstitusikan posisi awal Aldo dengan hingga didapatkan posisi akhir yaitu negatif 3,5. Nah, subjek DS menggunakan rumus translasi dengan baik untuk menjawab soal nomor 2. Dengan menggunakan rumus ini, maka subjek DS dapat menemukan pola tertentu dalam menyelesaikan masalah translasi. Dengan begitu, subjek DS memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep matematika yang terkait dengan materi translasi. Selanjutnya itu hasil tes subjek DS pada soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini, subjek DS dapat menjawab permasalahan dengan benar pada soal tersebut. Subjek DS menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Kemudian, subjek DS menuliskan berapa langkah perpindahan Denny dan Sheila, lalu mengubahnya dalam bentuk angka, yaitu Denny sama dengan 3,-1 dan Sheila sama dengan negatif 2,1. Namun, subjek DS tidak memberikan kesimpulan dari jawaban soal tersebut. Nah, soal nomor 3 ini diselesaikan oleh subjek DS dengan menggunakan penjabaran translasi. Hal ini menunjukkan pemahaman subjek tentang strategi pemecahan masalah yang efektif. Dengan cara ini, subjek DS dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan materi translasi dengan pemahaman yang kuat tentang konsep matematika. Lalu untuk hasil wawancara dengan subjek DS ini, subjek DS ketika pertama kali membaca soal sempat tidak mengerti karena sebelumnya belum pernah diberikan soal cerita. Nah, subjek DS juga terus mencoba dengan sungguh-sungguh karena rasa penasaran jika soal tidak diselesaikan. Lalu, subjek DS menemukan pola ketika menjawab soal, dan pola tersebut akan membantunya jika menemukan soal yang sama nantinya. Selanjutnya yaitu analisis hasil tes kemampuan numerasi dan wawancara pada subjek A. Oke, untuk hasil tes subjek A, soal nomor 1 ini, pada soal nomor 1, subjek A tidak menjawab soal dengan selesai, sehingga tidak dapat memberikan alasan yang tepat untuk permasalahan tersebut. Subjek A hanya menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Dapat dilihat bahwa subjek A tidak memahami maksud dari soal tersebut. Subjek A tidak dapat menjawab soal. Hal ini menunjukkan bahwa subjek A memiliki pemahaman yang lemah tentang konsep matematika yang terkait dengan materi translasi. Lalu untuk hasil tes subjek A pada soal nomor 2, nah, pada soal nomor 2 ini, subjek A mampu menjawab permasalahan pada soal dengan benar. Subjek A juga menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kemudian, subjek A mensubstitusikan yang diketahui ke dalam rumus translasi sehingga mendapatkan hasil yang tepat, yaitu A dikurangi 3, B ditambah 5. Namun, subjek A tidak memberikan kesimpulan dari jawaban yang telah dikerjakan. Kemudian, untuk hasil tes subjek A pada soal nomor 3, pada soal nomor 3, subjek A menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, kemudian menafsirkan jawabannya ke dalam bentuk angka, yaitu 3,-1 dan 2,1. Namun jawaban tersebut tidak tepat. Jawaban yang tepatnya adalah 3,-1 dan negatif 2,1. Nah, selanjutnya, subjek A ini tidak menuliskan kesimpulan dari soal tersebut. Dengan begitu, jawaban yang dikerjakan oleh subjek A kurang tepat. Meskipun demikian, langkah-langkah pengerjaan subjek A pada nomor 3 sudah hampir benar. Lalu selanjutnya ada hasil wawancara
dengan subjek A. Hal pertama yang subjek A pikirkan adalah soal itu susah dan hanya mengerti beberapa saja. Subjek A mencoba untuk mengerjakan soal tersebut dengan semampunya. Walaupun bingung, tapi tetap dikerjakan. Namun, subjek A tidak menemukan pola pada soal tersebut, hanya menuliskan apa yang diketahui dalam soal, karena itu sangat membantunya untuk menjawab soal. Selanjutnya ada analisis hasil tes kemampuan numerasi dan wawancara pada subjek MN. Hasil tes subjek MN untuk soal nomor 1. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa subjek MN ini tidak menjawab sama sekali soal tersebut. Subjek MN juga tidak menuliskan yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Hal ini menunjukkan bahwa subjek MN tidak memahami konsep matematika dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan pada materi translasi. Lalu hasil tes subjek MN untuk soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, subjek MN menuliskan yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Subjek MN menjawab soal dengan menggunakan rumus translasi, sehingga memperoleh jawaban yaitu A dikurangi 3, B ditambah 5. Langkah yang dilakukan oleh subjek MN sudah tepat, dan jawaban yang diperoleh juga benar. Namun, subjek MN tidak memberikan kesimpulan jawaban pada soal tersebut. Lalu untuk hasil tes subjek MN pada soal nomor 3. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh subjek MN adalah menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Lalu subjek MN menjawab soal tersebut dengan menuliskannya dalam bentuk angka, yaitu Deni 3,-1 dan Syala 2,1. Namun subjek MN ini tidak memberikan kesimpulan untuk soal nomor 3 dan jawaban yang dihasilkan kurang tepat. Kemudian ada hasil wawancara dengan subjek MN. Subjek MN berpikir bahwa soal-soal translasi yang diberikan itu susah sehingga tidak tahu cara mengerjakannya bagaimana. Subjek MN tidak menjawab soal dengan selesai dikarenakan kebingungan untuk menjawabnya. Karena subjek MN tidak paham konsep sehingga subjek tidak menemukan pola ketika menjawab soal. Untuk pembahasan dari penelitian ini sendiri, yang pertama yaitu untuk kemampuan numerasi siswa ditinjau berdasarkan habits of mind kategori tinggi pada materi translasi. Berdasarkan temuan dari tes kemampuan numerasi dan wawancara, siswa dengan habits of mind kategori tinggi mampu mengamati dan mengidentifikasi pola translasi dengan akurat, mampu memahami hubungan antara objek sebelum dan setelah translasi, dapat menggunakan keterampilan pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah translasi, mampu mengaplikasikan kemampuan pengetahuan numerasi untuk mengidentifikasi solusi yang tepat, mampu menjelaskan proses translasi dengan jelas dan logis, mampu mengembangkan berbagai strategi untuk menangani berbagai jenis masalah translasi, mampu merefleksikan dan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil, mampu mengevaluasi kebenaran solusi dan memahami implikasi dari setiap langkah yang diambil. Nah, fakta bahwa siswa terbiasa untuk teliti menerapkan pengetahuan sebelumnya, pantang menyerah, menemukan solusi kreatif, dan mengajukan pertanyaan ketika tidak mengerti akan sesuatu adalah tanda bahwa siswa dapat menangani masalah dengan jelas dan tanpa melewatkan informasi apapun. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang kemampuan numerasi siswa ditinjau berdasarkan habits of mind kategori sedang pada materi translasi. Berdasarkan hasil tes tertulis, kemampuan numerasi dan wawancara, siswa dengan habits of mind kategori sedang dapat menghasilkan pernyataan dalam bentuk penjelasan yang singkat, mampu merumuskan dan mempertimbangkan pernyataan, dapat membayangkan perubahan posisi objek, hanya mencatat langkah-langkah tanpa memberikan kesimpulan pada hasil tes tertulis, dan mempunyai solusi dari suatu masalah yang masih kurang tepat. Nah, indikasi bahwa siswa berjuang untuk menyelesaikan masalah dengan jelas dan ada beberapa informasi yang terlewatkan, siswa tersebut dapat memanfaatkan pengetahuan lama, berusaha dengan sungguh-sungguh dan bertanya jika tidak mengerti, meskipun masih sedikit kurang teliti dalam menjawab soal. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa siswa memiliki pemahaman yang cukup tentang angka dan simbol, mampu menganalisis data dalam berbagai bentuk, tetapi tidak dapat memahami hasil analisis untuk memprediksi dan membuat keputusan. Disarankan siswa untuk mengasah kemampuan numerasi untuk meningkatkan pemahaman dan mengatasi kebingungan pada saat menghadapi masalah. Yang terakhir yaitu untuk pembahasan kemampuan numerasi siswa ditinjau berdasarkan habits of mind kategori rendah pada materi translasi. Berdasarkan hasil kemampuan numerasi dan wawancara, siswa dengan habits of mind kategori rendah mampu memberikan penjelasan yang singkat, dapat mengenali pola pada pergeseran objek, namun pada tahap akhir perhitungan kurang akurat, tidak dapat memformulasikan dan mempertimbangkan sebuah pernyataan,
hanya dapat menuliskan syarat-syarat umum dan tidak dikaitkan dengan informasi yang ada pada soal, hanya dapat menuliskan langkah-langkahnya saja tanpa memberikan penjelasan pada hasil tes, dan tidak memiliki strategi dalam menyelesaikan soal. Nah, siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah karena dia tidak berhati-hati, tidak menerapkan pengetahuan lamanya, dan tidak bertanya ketika tidak mengerti. Siswa bingung dalam menyelesaikan permasalahan karena menganggap bahwa soal tersebut susah. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa siswa kurang mampu dalam menggunakan angka dan simbol, menganalisis data dalam berbagai bentuk, dan menginterpretasikan hasil analisis untuk memprediksi dan membuat kesimpulan. Lalu, selanjutnya itu mengenai tentang simpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan numerasi siswa kelas 11 MIPA 2 SMA Mekar Arum dalam menyelesaikan soal AKM ditinjau berdasarkan habits of mind ini dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Siswa dengan kategori tinggi mampu menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan numerasi dengan tepat dalam hal memahami, menerapkan, dan menginterpretasikan konsep. Siswa dengan kategori sedang mampu menunjukkan pemahaman konsep matematika, namun belum memperoleh nilai tes yang memuaskan karena siswa masih melakukan kesalahan dan gagal menarik kesimpulan. Sedangkan siswa pada kategori rendah dapat menggunakan angka dan simbol, tetapi salah dalam memahami konsep yang terlibat dalam soal, sehingga membuat siswa melakukan perhitungan yang salah dan tidak membuat kesimpulan. Hal ini dapat dikatakan bahwa kemampuan numerasi siswa dapat dipengaruhi oleh habits of mind atau kebiasaan berpikir. Untuk membantu siswa memperkuat kemampuan numerasi dalam menyelesaikan soal-soal AKM ini diharapkan guru dapat membekali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Hal ini akan melibatkan siswa dalam memahami materi atau mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan angka dan simbol. Lalu guru juga harus menerapkan model atau strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa mengembangkan habits of mind matematis yang lebih baik. Karena siswa dapat mencapai kemampuan numerasi yang tinggi melalui kebiasaan berpikir atau habits of mind. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan mengenai artikel penelitian kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.